di tahap ini, tapi sebelum ke tahap ini Bapak Ibu sudah melalui ujian komprehensif. Nah, di tahap ini Bapak Ibu akan mengimplementasikan rencana pembelajaran yang sudah disusun sebelumnya dan melakukan refleksi terkait dengan implementasi yang dilakukan. Nah, ini adalah alur yang sudah kita lalui tentunya. Jadi ujian komprehensif, pelaksanaan, rencana aksi, kemudian rencana evaluasinya seperti apa, kemudian diimplementasikan. Dan Bapak Ibu, sebagaimana yang biasa terjadi di PPL, PPG dalam jabatan, Bapak Ibu melaksanakan PPL di sekolah asal Bapak Ibu. Ya, kecuali memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang menyebabkan Bapak Ibu akhirnya berpindah tempat. Beban belajar selama PPL ini adalah 7 SKS Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat perhitungan menit, jam, dan harinya, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Jadi 7 SKS kali 16 kali tatap muka, kali 170 menit, itu ada 19.040 menit Bapak Ibu ya. Dan kalau kita lihat harinya itu ada 54 hari. 54 hari ini akan dibagi ke dalam yang tadi kami sampaikan. Jadi tahap pelaksanaan, kemudian tahap evaluasi, ya, dan setelah tahap evaluasi ada refleksi komprehensif. Jadi pelaksanaan aktivitas pembelajaran inovatif diselesaikan dalam 48 hari. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi ada 4 perangkat yang sudah Bapak Ibu sebelumnya susun, akan Bapak Ibu implementasikan selama 48 hari. Kemudian kegiatan praktik pembelajaran sebanyak, ya ini sudah 4 kali. Nah, setiap implementasinya itu durasinya adalah 12 hari Bapak Ibu. Kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan kategori 1, ini lebih sedikit harinya. Jumlah harinya lebih sedikit ya per implementasi. Karena itu nanti pasti berdampak terkait durasi waktu di bagian tertentu. Nanti kita lihat durasi waktu yang mana. Dan kemudian di bagian akhir ada refleksi komprehensif dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan selama 6 hari. Jadi hari ke-86 sampai dengan hari ke-91. Kalau kita hitung dari hari pertama Bapak Ibu ikut. Jadi dari pendalaman materi sampai pengembangan perangkat. Nah, ini adalah pembagian harinya. Sebenarnya sama dengan apa yang sudah kami sampaikan tadi. Bapak Ibu Kepala Sekolah, dosen pembimbing lapangan, Bapak Ibu guru pamong dan juga rekan-rekan mahasiswa. Jadi 12 hari set 1, 12 hari berikutnya itu set pembelajaran kedua, 12 hari berikutnya set pembelajaran ketiga diimplementasikan, kemudian 12 hari berikutnya implementasi set pembelajaran keempat. Dan 6 hari selanjutnya adalah refleksi komprehensif dan rencana tindak lanjutnya. Nah, ini adalah matrik yang coba kami petakan berdasarkan jadwal yang ada. Nah, tadi Pak Koordinator sudah menyampaikan jadwal di pusat Bapak Ibu sebenarnya sudah mulai hari ini. Jadi sekarang Bapak Ibu diserahkan ke sekolah, berarti terhitung sekarang adalah hari pertama. Yang jadwal di pusat berakhir sebenarnya tanggal 12 Desember Bapak Ibu. Jadi tanggal 12 Desember, namun ketika kita coba hitung harinya, 54 hari itu enggak bisa jatuh di tanggal 12, tapi jatuhnya di tanggal 13 Desember. Itu pun dengan tidak menghitung hari raya. Jadi ada 2 hari raya kalau umat Hindu akan lalui, yaitu Saraswati dan Pagarwesi. Jadi tetap akan ada perkuliahan. Karena sudah tidak memungkinkan lagi bagi kita untuk melakukan. Jadi pertama sudah kami plot kosongkan sebenarnya 2 hari ini Bapak Ibu. Ya, namun ternyata harinya akan jauh molor dan ini kan berpengaruh terkait jadwal selanjutnya Bapak Ibu. Karena pusat sudah menentukan jadwal selanjutnya setelah ini adalah ujian kinerja. Jadi ujian kinerja, jadi sudah tidak ada waktu lagi memang Bapak Ibu. Nanti silahkan Bapak Ibu atur, diskusikan, jadi dosen pembimbing, guru pamong, dan teman-teman mahasiswa, serta tentunya Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, Bapak Ibu, hari ini adalah hari pertama atau hari ke-38 dari siklus yang ada, yang berwarna kuning seperti biasa yang Bapak Ibu sudah membimbing di kategori 1. Ini adalah hari Vikon atau sinkronus, jadi pertemuan tatap muka yang berwarna kuning Bapak Ibu ya. Di siklus pertama itu ada 3 hari ke-38, hari ke-48, hari ke-49.
Atau kalau kita hitung aktivitas mulai dari PPL saja, hari pertama PPL, hari ke-11 PPL, hari ke-12 PPL. Oke. Nah, siklus ini akan berulang Bapak Ibu. Jadi di implementasi perangkat inovatif yang kedua juga sama, Vkonnya yang berwarna kuning, yang perangkat pembelajaran set ketiga implementasinya juga Vkonnya yang berwarna kuning, dan juga hari keempat. Ya, karena ada 4 set. Nah, yang berbeda atau yang sedikit perlu Bapak Ibu atur adalah waktu implementasi yang jauh lebih sedikit dari kategori 1. Di kategori 1 kita punya 5 hari Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu hanya punya waktu, sebenarnya waktunya terhitung dari sekarang Bapak Ibu sudah boleh implementasi. Tapi kami pikir sebenarnya agak sulit, tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga. Kalau kita lihat di juknisnya, itu dimulai dari pertemuan 38 sampai 40 itu sudah bisa implementasi. Tapi tentunya akan ada pikon dulu yang diatur oleh dosen pembimbing dan guru pamong untuk menentukan koneksi ya, jadi melihat kesesuaian perangkat dengan implementasi. Namun rasanya akan sangat terburu-buru, jadi silahkan diatur. Jadi boleh langsung di hari pertama implementasi itu boleh. Ya, karena di juknisnya memang seperti itu. Nah, di sini ya, saya tidak warnai yang ke-38 itu dengan hijau, tapi kami mewarnainya dengan kuning, jadi Vkon, tapi boleh implementasi. Implementasinya kemudian di hari ke-39 dan 40 untuk yang pertama, untuk set yang pertama. Jadi waktunya jauh lebih sedikit sebenarnya dari jika dilihat dari tahapan implementasi Bapak Ibu. Ya. Namun durasinya agak panjang justru di bagian analisis hasil penilaian. Di kategori 2 ini ada 4 hari yang disediakan untuk itu. Ya, kalau editing video yang berwarna orange, ya, tadi yang berwarna biru ya. Jadi yang berwarna orange itu ada 3 hari, itu sama dengan kategori 1. Siapa nih? Ya, jadi Bapak Ibu akan membuat video pembelajaran yang bisa dimulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga dalam pelaksanaan PPL-nya, implementasinya, dan itu berulang di siklus berikutnya. Video itu kemudian nanti kan Bapak Ibu edit dengan durasi 10 sampai 15 menit. Oke, Bapak Ibu dosen dan guru pamong sudah tahu benar apa yang diperlukan untuk mengedit ini, jadi nanti silahkan didiskusikan. Ya, jadi 10 sampai 15 menit ini semua tahapan harus tercover Bapak Ibu. Jadi pendahuluannya sudah kelihatan, inti pembelajaran kelihatan, penutupnya kelihatan. Kemudian ada teks pendukung dan lain sebagainya yang harus Bapak Ibu pertimbangkan. Nah, ini adalah alur dari setiap implementasi set pembelajaran. Biasanya yang menjadi pertanyaan adalah, oh saya tidak ada jadwal nih Pak, atau kami tidak ada jadwal di pertemuan di hari ke-39, 38, 39, atau 40. Bagaimana cara mengaturnya? Nah, karena inilah kami mengundang Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk membantu teman-teman yang sedang melaksanakan praktik. Ya, jadi dibantu agar memang bisa mengajar di hari yang sudah ditetapkan ini Bapak Ibu. Ya, jadi dibantu Bapak Ibu Kepala Sekolah, jadi mohon bantuan agar mahasiswa bisa mengajar di hari-hari yang memang tahap implementasi perangkat pembelajaran. Yang berwarna hijau Bapak Ibu, dan hari pertama boleh, yang berwarna kuning boleh diambil satu. Tapi nanti mohon didiskusikan untuk teman-teman mahasiswa dengan Bapak Ibu, dosen pembimbing dan guru pamong terkait Vkonnya, mau di jam berapa. Nanti di hari pertama, di setiap hari pertama dalam implementasi. Nah, siklus ini berulang, seperti yang kami sampaikan tadi, praktik pembelajaran inovatif kedua juga sama, Bapak Ibu. Jadi, rutenya sama, jumlah hari di setiap segmennya sama. Ya, kami juga sudah melengkapi dengan kode LMS, jadi nanti silahkan dicek kode LMS untuk Bapak Ibu dosen dan guru pamong, untuk mahasiswa nanti bisa dicek langsung. Praktik pembelajaran ketiga juga sama siklusnya, praktik pembelajaran keempat juga sama. Nah, setelah 4 praktik ini, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, maka di minggu terakhir itu adalah minggu refleksi akhir atau komprehensif dan tindak lanjut atau rencana tindak lanjutnya. Ya, jadi di sini ada 4 kali Vkon yang berwarna kuning dan 2 kali ini adalah unggah best practice. Nanti ada LK 3.1. Ya, laporan singkat nanti yang diunggah di sini. Bagaimana formatnya sudah disediakan di LMS Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, jadi ini adalah matrik aktivitas PPL selama 54 hari ke depan.
Kalau kita lihat detail pertahapan seperti ini Bapak Ibu. Jadi di hari ke-38 atau hari pertama pelaksanaan PPL, ini adalah Vicon koneksi. Ini sudah ada. Bersama dosen dan guru pamong melakukan koneksi. Jadi sebentar silahkan diatur Bapak Ibu jam berapa akan bertemu, berdiskusi dengan dosen dan guru pamong. Oke. Penyiapan kelas. Jadi Bapak Ibu PPL berlangsung pada situasi senyatanya. Jadi kalau memang daring ya daring, kalau luring ya luring. Tapi sepengetahuan kami, sebagian besar atau bahkan semua mahasiswa di tahap sebelumnya mengatakan bahwa sudah berlangsung luring untuk pembelajarannya. Ya, jadi hari ini adalah penyiapannya. Oke, tugas Bapak Ibu dosen dan guru pamong adalah menemani tahap koneksi. Jadi ada tidak penyesuaian yang perlu dilakukan dan lain sebagainya, dan diskusi terkait persiapan pelaksanaan. Nah, ini yang kami sampaikan tadi. Jadi kalau dihitung, kalau di petunjuknya hari ke-38 sampai 40 sudah dihitung, padahal tadi hari ke-38-nya masih Vicon. Tapi di sini sudah boleh implementasi di hari ke-38 sampai dengan hari ke-40. Jadi, oke, nanti bisa dicek ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa implementasi akan dilakukan dalam waktu 3 hari. Tapi efektifnya biasanya 2 hari. Jadi mohon benar-benar disiasati seperti apa yang penyesuaian yang akan dilakukan, dan nanti berkomunikasi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan hari ini sudah berkenan hadir. Oke. Jadi jangan lupa merekam Bapak Ibu, karena ini berhubungan dengan hal-hal teknis. Ini penjelasan tambahan yang dari yang tadi di tahap implementasi. Kemudian ini tagihannya. Jadi tagihannya adalah desain praktik pembelajaran inovatif. Ini sudah ada juga tempatnya di LMS. Silakan Bapak Ibu unggah. Di hari selanjutnya, di hari 41 sampai dengan 44, yang tadi berwarna biru Bapak Ibu ya, di matriknya, ini adalah penilaian proses dan hasil belajar. Jadi Bapak Ibu menganalisis bagaimana proses dan hasil belajar yang sudah dilakukan. Ya, ini waktunya cukup lama dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi justru ini yang lebih lama dari tahap implementasi. Ya, ini penjelasan tambahannya. Ada tagihan atau produk yang diminta adalah hasil analisis penilaian proses dan hasil pembelajaran beserta rencana pemanfaatannya. Ya, seperti apa rupanya nanti ada juga di LMS. Silahkan Bapak Ibu nanti cermati di LMS. Hari berikutnya adalah hari editing video. Jadi 3 hari berikutnya setelah melakukan analisis, proses, dan hasil belajar, Bapak Ibu akan melakukan editing video maksimal 10-15 menit yang berisi kegiatan pembelajaran secara komprehensif dari awal atau pembukaan, inti, dan bagian akhir atau penutup. Ya, jadi editingnya harus proporsional, jadi sudah ada syaratnya. Instrumen penilaiannya nanti bisa dicek. Ya, jadi kami juga di slide ini menyertakan instrumen penilaian, nanti bisa Bapak Ibu lihat juga kalau belum sempat melihat di LMS. Tagihannya tentunya adalah praktik pembelajaran yang diedit dengan rekaman dengan durasi 10-15 menit. Hari ke-48 sampai hari ke-49, jadi 2 hari terakhir di tahap implementasi 1 set perangkat pembelajaran, itu akan ada aktivitas refleksi. Di hari ke-48, Bapak Ibu mahasiswa akan ditemani untuk membuat materinya, jadi menggali materi refleksinya. Di hari ke-48 juga, Bapak Ibu sudah langsung akan mempresentasikan hasil penggalian atau hasil refleksi diri yang sudah dilakukan. Itu berlanjut sampai hari ke-49. Dan ini adalah penanda bahwa 1 set perangkat implementasi perangkat dari koneksi sampai dengan refleksi sudah selesai dilakukan. Dan besoknya akan berlanjut ke ini. Jadi siklusnya sama, seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Jadi siklusnya berulang, ini pelaksanaan praktik pembelajaran inovatif rencana aksi yang kedua, kemudian berlanjut lagi ke pelaksanaan praktik pembelajaran inovatif rencana aksi yang ketiga, sampai kepada, oh ya, ini ada salah judul ya Bapak Ibu ya, jadi tetap 2 judulnya tercopy sepertinya tadi. Ya, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah dapat memahaminya. Jadi ini yang keempat. Jadi berulang.
Ya, jadi judulnya mohon diabaikan karena ada kesalahan. Nah, ini adalah rubrik nilainya Bapak Ibu. Jadi rencana aksi apa sih yang dinilai? Itu ada RPP, kemudian sistematikanya seperti apa, kesesuaian KD dan lain sebagainya. Nanti silahkan dicermati. Kemudian yang kedua adalah bahan ajar, yang jadi komponennya adalah sistematika, kesesuaian dan lain sebagainya. LKPD, ya yang sudah Bapak Ibu susun sebelumnya. Jadi apa indikator yang dinilai atau aspek yang dinilai sudah ada di sini. Selanjutnya ada media pembelajarannya dan tentunya instrumen penilaiannya yang sudah Bapak Ibu susun sebelumnya. Oke, ini rencana aksi yang berikutnya tapi berulang dia. Oke, ini sama Bapak Ibu ya, jadi pengulangannya. Nah, yang ini adalah pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi, ini rubrik penilaiannya, melakukan persepsi, menstimulus, hotnya ada dan tidak, pembentukan kelompok heterogen ada apa tidak, sampai yang terakhir itu keterampilan memanfaatkan waktu. Oke, ada yang tercopy 2 kali sepertinya ya Pak. Ya. Oke, kami lanjutkan nanti untuk rubrik lebih jelasnya bisa dilihat di LMS Bapak Ibu ya. Ini adalah rubrik refleksinya. Jadi rubrik refleksi praktik pembelajaran pertama. Jadi yang kedua, ketiga, dan keempat akan sama. Ya, rubrik penilaiannya. Nah, ini adalah contoh komponen-komponen praktik baik karena output akhirnya adalah best practice atau praktik baik LK 3.1. Formatnya sudah ada juga sudah disediakan di LMS. Jadi Bapak Ibu akan membuat best practice dengan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Jadi apa yang harus dijelaskan di sini sudah ada Bapak Ibu. Ya, jadi situasi apa sih yang dijelaskan, tantangan apa, aksinya apa, kemudian refleksi hasil dan dampaknya apa yang harus dijelaskan. Nah, setelah melaksanakan 4 kali itu, ya 4 kali implementasi, masuk ke tahap berikutnya yang paling bawah yang minggu terakhir di matrik tadi. Ya, refleksi akhir atau komprehensif dan rencana tindak lanjut. Silahkan diikuti tuntutan yang ada di LMS atau garis-garis besarnya. Jadi sudah disampaikan apa sih yang dilakukan di tahap ini. Nah, kalau kita lihat di juknis ini Bapak Ibu, yang tadi sebenarnya sudah kami sebutkan. Ya, jadi melakukan refleksi di tahap akhir dari semua. Kalau Bapak Ibu ingat di setiap tahapan kan refleksinya adalah di akhir. Ya, tapi untuk satu set, satu penerapan aja. Nah, karena ini di akhir, karena itu disebut refleksi komprehensif, akan menyangkut ke 4 implementasi yang sudah dilakukan. Ya, jadi keempat itu akan direfleksi kembali. LK 3.1 nanti silahkan dicermati. Nah, ini aktivitasnya yang hari ke-86 sampai ke-91. Jadi dosen nanti memberikan feedback dan lain sebagainya. Oke, ini adalah formatnya yang tadi sudah ada di bagian depan. Dan ini adalah rubrik penilaiannya. Jadi best practice atau praktik baik. Jadi Bapak Ibu mengacu tentunya ke poin 5 ya. Jadi upayakan poin 5 bisa tercapai. Jadi laporan praktik baik terdiri dari semua komponen yang dimaksud bagian tadi. Sub-sub yang ini Bapak Ibu. Jadi lengkapi sub-sub itu. Kemudian semua kriteria dengan bahasa yang baik dan benar untuk mendapat poin maksimal. Secara keseluruhan ini adalah pembobotan dari setiap komponen. Jadi kegiatan penilaian proses kegiatan 1.8 dan 1.9. Ini 1.8, 1.9 ini berhubungan dengan Lanang Yogi, Pak proses Edi. pelaksanaan PPL. Nanti kita lihat di Mbak LMS. Yuni Bobotnya AC-nya. 20, perangkat pembelajaran bobotnya 10, praktik observasinya Bu bobotnya Mega juga 20, video itu bobotnya 20, produk RTL yang tadi best practice itu 30, paling besar bobotnya Bapak Ibu. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kalau memang ada hal-hal yang belum jelas, kita akan berdiskusi sebentar. Saya kembalikan dulu kepada Pak Sarmito. Silakan Pak Sarmito. Oke, baik. Terima kasih Pak Mas Dewantara sudah menyampaikan kaitannya dengan teknis pelaksanaan PPL di sekolah masing-masing, yang dari pemaparannya ya, itu terdapat perbedaan kaitannya dengan pelaksanaan PPL di kategori 1 kemarin, terutama juga dari sisi termin waktu. Kalau dilihat secara cermat, sebenarnya
Bapak Ibu yang akan mempraktikkan 4 set perangkat pembelajaran, durasi waktunya sebenarnya lebih pendek dibandingkan dengan kategori 1. Baik, mungkin itu penyampaian dari Pak Mas Dewantara. Untuk selanjutnya kami persilahkan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kami persilahkan, silakan raise hand. Oke, yang pertama dari PJOK Pak Bagus Made. Oke, siap. Oke, silakan Pak Bagus Made. Oke, sebelumnya Om Swastiastu. Mohon izin Pak Mas, selamat berjumpa kembali. Mungkin masih ingat dengan tiang yang kemarin sempat diajar di waktu kuliah 1 Niki di Penjas. Mohon izin Pak Mas, sedikit menanyakan dan ingin berdiskusi berkaitan dengan apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Mas tadi, bahwa di praktik pembelajaran yang warna hijau ini kan ada 2 hari kalau nggak salah tadi Pak Mas. Nah, kemudian sesuai dengan apa yang sudah kami dapatkan untuk belajar kemarin, bahwa di satu perangkat Nike ada 2 kali pertemuan. Jadi otomatis kalau ada 2 hari, otomatis jadi pertemuan 1 kita ambil di hari 3, misalnya 39, dan pertemuan 2 di hari 40, kan Pak Mas. Nah, kemudian yang Tiang tanyakan di sini, tadi Tiang simak bahwa yang diupload Nike videonya yang diedit 10-15 menit. Kemudian apa ada penguploadan untuk video fullnya seperti ini ke Pak Mas yang tanyakan. Kemudian yang lagi satu Pak Mas berkaitan dengan refleksi yang mungkin kami dapatkan kemarin ke refleksi itu diberikan ketika kita sudah selesai melaksanakan satu set rencana aksi seperti itu. Nah, tadi Tiang simak penjelasan dari Pak Mas ke refleksinya komprehensif atau menyangkut semuanya. Jadi diberikan di akhir perangkat keempat gitu, kalau nggak salah Tiang tadi dengar. Mohon dijelaskan kembali mungkin, atau Tiang yang salah dengar ke Pak Mas. Mungkin ke mantan yang dapat Tiang tanyakan dan mohon dijawab ke Pak Masuk semua. Om Santi Om. Oke. Silakan mungkin langsung bisa ditanggapi Pak Mas. Ada 2 pertanyaan di sana. Terima kasih Pak Sarmito, terima kasih Pak Bagus Made ya atas pertanyaannya. Saya tayangkan sebentar matriknya. Sebentar, ditunggu sebentar Bapak Ibu. Oh, saya malah tayangkan Excel-nya sebentar. Ya, jadi Bapak Ibu, seperti pertanyaan Pak Bagus Made tadi, jadi kalau Bapak Ibu lihat memang ini sedikit berkurang ya durasi waktu implementasi. Jadi untuk Bapak Ibu yang berbeda dengan kategori 1 yang ada 5 hari Bapak Ibu. Jadi kami yakini memang akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini yang berwarna hijau itu memang 2 hari ya. Jadi memang tapi di hari pertama ini memungkinkan Bapak Ibu, karena kalau kita lihat di juknisnya, ini kan hari ke-38 Vicon, tapi di juknis berikutnya tetap dia di hari ke-38 sampai dengan hari ke-40. Bapak Ibu, jadi juknis ini bukan kami di perguruan tinggi ya yang membuat, tapi ini langsung dari pusat. Nah, di sini berarti memungkinkan sebenarnya di hari pertama. Namun Bapak Ibu nanti perlu berdiskusi dengan dosen pembimbing dan guru pamong untuk mengatur waktu Viconnya. Ya, kalau dibilang agak tumpang tindih, ya juga sebenarnya. Karena kan di hari pertama Viconnya tujuannya untuk koneksi. Tapi ini yang ada ya, jadi ini yang diberikan oleh pusat. Jadi silahkan nanti diatur. Nah, itu sebabnya di sini kami warnai kuning sebenarnya untuk Vicon duluan. Tapi nanti memungkinkan untuk implementasi. Ya, jadi ada 3 hari kalau kita lihat di juknisnya. Nah, silahkan mau menerapkan mulai di hari pertama atau di hari kedua atau ketiga di setiap implementasinya. Itu memungkinkan Bapak Ibu. Nah, silahkan diatur, karena Bapak Ibu kan memang benar arahannya memang minimal 2 kali pertemuan. Jadi kan habis hari itu Bapak Ibu. Jadi tidak punya spare waktu untuk memperbaiki jika ada kesalahan. Nah, pertanyaan yang pertama tadi adalah kalau yang utuhnya diunggah apa tidak? Iya, karena nanti akan ada penggunaan LMS untuk mengunggahnya secara asinkronus. Jadi video itu nanti bisa didiskusikan. Ya, ada di LMS. Jadi di LMS, umpamanya di hari pertama, setelah Bapak Ibu melakukan koneksi, itu ada tuntutan mengunggah
perangkat pembelajarannya. Di hari berikutnya ada sesi diskusi di LMS. Nah, Bapak Ibu kalau memang masih persiapan, nanti diskusinya dulu tentang persiapannya. Kalau sudah punya nanti link rekamannya, tautkan di sana, nanti teman akan mengomentari. Begitu Pak Bagus untuk pertanyaan pertama. Jadi ada nanti untuk video utuhnya, dan ini akan mendapat masukan dari Bapak Ibu dosen, guru, dan juga teman-teman lain. Nah, terkait pertanyaan kedua, apakah refleksinya hanya di akhir dari pertemuan implementasi perangkat keempat? Tidak juga sebenarnya. Jadi setiap sesi ini ada refleksi. Refleksinya ada di mana? Yang berwarna kuning saat Vicon ini, Bapak Ibu. Ya, saat Vicon ini ada refleksi. Hari ke-48, 49. Coba kita lihat juknisnya hari ke-48, hari 48, 49 ya. Coba kita lihat dulu. Nah, yang ini. Jadi refleksi di setiap tahap implementasi ada. Nanti Bapak Ibu akan sampaikan kepada dosen pembimbing dan guru pamong yang menemani. Jadi nanti ditemani dulu membuat bahannya di hari ke-48. Di hari 48 itu juga sudah ada yang presentasi. Yang belum selesai dilanjutkan di hari ke-49. Ya, jadi ada refleksinya. Ini wujudnya adalah refleksi, langsung siapkan bahan, langsung presentasi. Sehingga dia berwarna kuning di sana. Jadi memang Vicon. Ya Bapak Ibu. Nah, itu yang dilakukan untuk setiap terminnya. Namun secara keseluruhan, nanti ada lagi bagiannya khusus. Jadi setelah 4 kali implementasi, itu ada di minggu terakhir. Yang ini Bapak Ibu. Ini refleksi akhir komprehensif untuk semua. Jadi dari ke-4 kali implementasi, Bapak Ibu coba refleksi dengan tuntunan dari dosen pembimbing dan guru pamong. Oke. Di LMS ada pertanyaan-pertanyaan penuntunnya Bapak Ibu. Di setiap tahapannya ada. Nanti dosen pembimbing biasanya dan guru pamong akan mengarahkan untuk lebih dalamnya. Oke, jadi nanti silahkan diikuti. Saya pikir itu mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan Pak Bagus, 2 pertanyaan tadi. Saya kembalikan kepada Pak Sarmite. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Mas. Saya rasa sudah clear Pak Bagus nih. Silakan nanti untuk selanjutnya kapan melaksanakan PPL, manfaatkan bisa di hari pertama sampai di hari ketiga. Dan tentunya di bawah bimbingan dari PPL dan juga guru pamong. Oke. Baik, itu untuk pertanyaan Pak Bagus sudah dijawab. Untuk selanjutnya ini ada Bu Elita Purnami dari TKI. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Mohon izin di sini saya sekaligus menyampaikan beberapa pertanyaan juga dari teman-teman satu kelompok saya, Pak. Nah, terkait tadi sudah sempat juga ditanyakan oleh rekan kami dari jurusan PJOK masalah rencana aksi itu. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, yang pertama yaitu untuk video yang dibuat itu apakah sesuai dengan jumlah pertemuan atau bagaimana Pak? Karena dari awal kegiatan pelatihan PPG ini sudah diinformasikan bahwa untuk satu rencana aksi itu dibuat untuk 2 kali pertemuan. Nah, kemudian untuk videonya ini baik video yang 10-15 menit maupun video yang full itu apakah video dari 2 pertemuan atau digabung untuk satu rencana aksi begitu Pak. Kemudian untuk yang videonya terkait dengan video ini, video yang full, apakah itu videonya harus one take atau sekali diambil langsung, atau boleh yang di play pause, istilahnya recordnya beda-beda setiap satu kegiatan beda pengambilannya seperti itu Pak. Kemudian yang selanjutnya lagi terkait dengan pelaksanaan atau implementasinya. Kalau berdasarkan di jadwal itu kan dari 12 hari sudah ditentukan hanya di awal saja untuk implementasi Pak. Nah, jika misalkan seperti itu berarti kan kami mengajar di kelas yang sama pada minggu yang sama. Niko tentunya akan mengganggu jam pelajaran pada pelajaran yang lain Pak. Nah, untuk yang seperti itu kira-kira bagaimana menyikapinya? Apakah kami memang harus meminta kebijakan dari sekolah untuk mengajar di kelas yang sama sebanyak 2 kali dalam seminggu atau bagaimana? Kemudian pertanyaan yang terakhir dari rekan kami yaitu terkait dengan jika misalkan pada saat selama pelaksanaan PPL ada kegiatan PAS atau penilaian lainnya, Nike bagaimana?
Apakah kami tetap mengajar di kelas atau dibuat daring begitu Pak? Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Bapak moderator. Oke, baik. Terima kasih Bu Elita. Saya catat di sini ada 3 pertanyaan terkait dengan video, kemudian juga kaitannya dengan implementasi yang dalam seminggu itu dilaksanakan 2 kali yang ditakutkan mengambil jam pelajaran lain, termasuk juga jika ada kegiatan-kegiatan lain yang menghambat pengambilan pelaksanaan dari kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Silakan Pak Mas, mungkin bisa langsung ditanggapi. Oke, terima kasih Pak Made Sarmite. Nah, kalau saya lupa nanti diingatkan pertanyaannya ya Pak Made. Yeah. Oke, untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan teknis. Nah, Bapak Ibu, jadi terkait dengan teknis, Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong ini sudah pernah mendampingi ya. Jadi sudah pernah mendampingi PPL PPG kategori 1. Dan pertanyaan ini sebenarnya sudah sempat kami jawab dulu. Jadi nanti pasti sudah diarahkan oleh DPL dan juga guru pamong. Nah, petunjuk dari pusat tidak begitu jelas apakah videonya digabungkan atau seperti apa. Yang pasti adalah semua kegiatannya terrecord. Ya, jadi kata kuncinya di sana. Nanti silahkan minta petunjuk kalau ini hal teknis ya dari Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong. Jadi Bapak Ibu menerapkan 2 kali, apakah keduanya nanti diambil gambarnya? Iya jawabannya. Ya, hanya saja teknis perekamannya nanti silahkan minta petunjuk dari Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong. Boleh di pause nggak Pak? Karena mungkin nggak bisa tersimpan penuh. Silahkan diatur Bapak Ibu. Kata kuncinya adalah semua kegiatannya tergambar. Ya, jadi kalau kita perhatikan juknis yang tadi, itu enggak ada secara jelas boleh di pause apa tidak. Tapi yang ada adalah rubrik penilaiannya kita lihat, apa yang dinilai. Sudah belum video yang Bapak Ibu buat bisa mengcover penilaian itu? Kan itu kata kuncinya sebenarnya. Jadi itu jawaban saya untuk pertanyaan terkait video, apakah harus semua? Lalu bagaimana yang 10-15 menit ini gabungan keduanya atau tidak? Minta petunjuk Bapak Ibu dosen pembimbing guru pamong sambil melihat nanti perkembangan di LMS. Ya, karena kadang ada yang tidak sesuai atau ada yang kurang pas antara juknisnya dengan LMS. Tapi saat itulah Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong yang akan mengarahkan Bapak Ibu. Ya, jadi kami juga kalau ada informasi update, nanti kami pasti update ke Bapak Ibu melalui grup, melalui admin masing-masing. Itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, ini apakah kami harus menggeser? Nah, sebenarnya kami juga sudah jelaskan tadi, kalau Bapak Ibu cermati. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah kami undang agar Bapak Ibu Kepala Sekolah memang mengetahui role pelaksanaan PPL PPG. Ya, artinya apa? Kalau Bapak Ibu tidak ada jadwal, ya minta petunjuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, minta bantuan agar bisa melaksanakan atau mengimplementasikan perangkat di hari tersebut. Bapak Ibu di sini adalah mahasiswa, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Koordinator. Jadi jangan berpikir bahwa Bapak Ibu adalah guru dalam artian nggak ada hubungannya dengan apapun gitu loh. Tapi Bapak Ibu kembali ke sekolah statusnya mahasiswa sekarang yang sedang melaksanakan praktik. Ya, jadi Bapak Ibu sudah sebenarnya berpikirnya memang bagus berpikir komprehensif tentang jadwal. Sekarang minta tunjuk Bapak Ibu Kepala Sekolah mohon bantuan. Karena sekali lagi jadwal itu bukan kami yang menentukan Bapak Ibu, tapi langsung dari pusat. Bahkan lebih harinya satu seperti tadi yang kami ceritakan. Ya akhirnya harus mengambil hari raya. Jadi sebenarnya kan kami kalau kita di Bali kan adalah hari-hari khusus mungkin yang tidak kita ambil. Tapi ternyata sudah tidak memungkinkan lagi. Artinya apa? Kita harus strict juga ikut aturan yang ada di pusat. Jadi mohon nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah ada di room ini, jadi mohon bisa dibantu nanti teman-teman mahasiswa bisa mengimplementasikan saat jadwalnya memang. Oke, nanti silakan berkoordinasi. Untuk yang ketiga itu apa Pak Made? Saya lupa. Oke, hampir serupa sebenarnya Pak. Jika ada kegiatan penilaian dan aktivitas lain, apa ngajar tetap dilakukan atau mungkin bisa dilakukan secara daring ya. Oke. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Sarmite. Ya, jadi hampir sama pertanyaannya. Silahkan diatur Bapak Ibu. Jadi silahkan diatur. Ya, apabila memang ada kegiatan dan lain sebagainya, mungkin jumlah siswanya yang dulunya 30, tidak bisa 30 karena sebagian ikut kegiatan lain. Jadi silahkan aja jalan Bapak Ibu. Kalau kita lihat di Juknis tadi, tidak ada syarat bahwa semua siswa harus ada. Ketika memang ada kasus-kasus khusus seperti tadi Bapak Ibu ya, umpamanya ada yang sebagian ikut kegiatan A, lalu tidak bisa ikut. Nah, tidak ada clue khusus yang menunjukkan bahwa jumlah siswa harus tetap di keadaan tertentu. Enggak.
Jadi silahkan diatur. Tapi kalau memang tidak ada kendala kan saya pikir nggak ada masalah. Saya pikir cukup Pak Made, terima kasih. Terima kasih Pak Mas atas jawabannya. Saya rasa sudah clear ya, bisa ditangkap oleh Bu Elita dan juga peserta yang lain. Kita lanjut Pak Mas. Ini dari Pak Bonevantura, bahasa Indonesia ya. Pak Bone ya. Oke, silakan Pak Bone. Terima kasih atas kesempatannya Pak Made. Om Swastiastu. Untuk pertanyaan pertama sama tadi dengan Bu Elita ya terkait videonya, yang mana kan rata-rata itu kalau di pembelajaran inovatif ada yang 2 sampai 3 pertemuan terkait videonya, apakah dua-duanya itu diedit menjadi satu dan dijadikan 15 menit, atau kita memilih satu pertemuan saja dan diedit menjadi 15 menit. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi di matriks aktivitas PPL-nya itu sampai di kolom kuning, kolom orange itu, yaitu edit video. Apakah unggah tagihannya itu di sana tadi? Misalkan yang pertama hari 45, 46, 47, apakah di antara ketiga hari itu ngedit unggah tagihannya apa di hari lain? Ya, itu saja Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Bonevantura. Kalau untuk yang pertama tadi saya rasa sudah dijawab ya oleh Pak Mas kaitannya dengan video tersebut. Apakah dua-duanya digabung atau seperti apa? Karena belum ada aturan yang lebih rinci. Saya rasa kita mengacunya pada juknis yang ada, untuk yang video tersebut. Nah, kemudian untuk yang kedua kaitannya dengan editing video, mungkin silahkan dan penguploadannya, silahkan Pak Mas bisa mengklarifikasi. Oke, terima kasih Pak Made. Ini terima kasih Pak Bonevantura ya Pak Evan. Nah, editing video, jadi sebagaimana yang sudah Pak Ibu lihat di matrik tadi yang berwarna orange itu ada 3 hari. Kalau di implementasi aksi yang pertama itu hari ke-45, 46, 47, atau hari ke-8, 9, 10 pelaksanaan PPL. Dan seperti itu juga kemudian di implementasi yang lain. Nah, 3 hari ini adalah 3 hari memang masa editing. Di tahap terakhir, di hari ke-47, Bapak Ibu memang sudah harus mengumpulkan di 3 hari itu. Jadi, karena gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah lewat, warnanya sudah berubah, itu segmennya sudah lain berarti Bapak Ibu. Ya, jadi itu sudah bagian lain dari implementasi set 1. Jadi nanti di sana sudah ada. Jadi di aktivitas tadi ada kode LMS. Di salah satu kode LMS itu ada kode unggah tagihan. Nanti silahkan dicermati di LMS. Ya, jadi selesai di sana. Jadi apapun sebenarnya nanti dicermati kode LMS-nya Bapak Ibu ya. Sudah ada. Kalau memang ada hal yang memang belum jelas, nanti hubungi admin kelas jika masih kebingungan masalah unggah dan lain sebagainya. Saya pikir cukup. Terima kasih Pak Made. Oke, baik Pak Mas. Jadi Pak Bonevantura nanti dicek LMS-nya ya, karena di sana sudah secara jelas terkait dengan kapan upload dan seterusnya. Oke. Oke, masih ada dari Bu Maya ya, Bu Maya Wirastuti, PPKN. Silakan Bu Maya. Terima kasih banyak Pak Made atas waktunya. Pak Mas yang ingin bertanya untuk waktu pelaksanaan ya tadi sudah ditanyakan juga dengan Bu Elita gitu. Nah, permasalahannya adalah murid-murid di sekolah saya sedang libur tem ini Pak di minggu ini dan minggu depan. Jadi akan kembali sekolah itu tanggal 24. Jadi saya baru bisa memulai untuk PPL pembuatan videonya itu pun tanggal 24 gitu Pak. Bagaimana itu ya Pak ya? Apakah bisa memungkinkan kan nanti kalau misalnya di-upload di LMS kayaknya sekitar tanggal 25 kalau nggak salah ya saya hitung 12 hari dari sekarang gitu. Apakah itu memungkinkan misalnya kalau misalnya pun saya mengajarnya itu kan 24-25 saya akan lakukan edit video mudah-mudahan bisa selesai tapi ataukah bisa saya meminta perpanjangan waktu karena kalau di LMS kan fix gitu untuk tanggal pengumpulannya. Bagaimana itu Pak untuk
mengatasi masalah itu. Terima kasih. Oke, Bu Maya, terima kasih sudah ditangkap pertanyaannya ya. Ini kebetulan ada libur Bu ya, selama 2 minggu Bu Maya ya di sekolah. Nah, bagaimana menyiasati itu? Silakan Pak Mas. Oke, terima kasih Pak Made. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi tadi sebenarnya sudah kami sampaikan juga. Jadi nanti silakan berkoordinasi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi sebenarnya keadaan yang lebih dalam tanda petik yang lebih parah pernah kita alami waktu PPL-PPG masa pandemi Bapak Ibu. Itu terjadi satu di masa pandemi di zona merah, tidak ada siswa sama sekali. Ya, yang kedua adalah berlangsung di hari libur akhir semester. Ya, jadi sudah pernah kita alami. Nah, yang dilakukan adalah koordinasi dengan kepala sekolah, seperti yang kami sampaikan tadi, di clue yang kami sampaikan. Jadi tidak ada petunjuk khusus terkait jumlah siswa. Jadi mohon bisa diadakan pertemuannya. Kalau tidak bisa luring, silahkan laksanakan secara daring. Di hari pertama itu kan sudah ada hari koneksi, Bapak Ibu. Hari koneksi itulah hari penyesuaian di tahap PPL. Jadi kalau hari ini adalah hari pertama, sebentar Bapak Ibu diskusi dengan guru pamong dan dosen pembimbing Bapak Ibu untuk menyikapi hal ini. Ya, sekali lagi jadwal ini bukan kami yang membuat Bapak Ibu. Dalam artian Bapak Ibu di set pertama berlangsung dari tanggal ini sampai tanggal ini, tapi itu sudah kita terima dari pusat. Itu pun seperti yang saya katakan tadi sudah molor 1 hari, akan berpengaruh ke UKIN, tapi nanti teman-teman di tim yang akan mengatur agar UKIN Bapak Ibu bisa digeser 1 hari aja gitu loh. 1 hari lebih lambat dari jadwalnya. Nanti akan dikomunikasikan ke pusat. Itu 1 hari, jangankan Ibu yang ingin menggeser sampai beberapa hari. Ya, jadi nanti silahkan dikomunikasikan kembali dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah agar pertemuan ada. Umpamanya jumlah siswanya nggak terlalu banyak, Bapak Ibu bisa mendatangkan 10 orang. Yang terpenting adalah kan sini sesuai dengan setting belajar, memperlihatkan pembentukan kelompok dan lain sebagainya. Karena itu menjadi penilaian juga Bapak Ibu. Jadi silahkan dikomunikasikan. Sekali lagi kita pernah berhadapan dengan situasi yang lebih dari yang Ibu ceritakan. Jadi itu bisa berjalan dan kami yakini ini juga bisa berjalan. Ya, jadi memang ada mungkin apalagi di sekolah mungkin nanti ada kegiatan upacara khusus yang menyebabkan hari itu tidak bisa, silakan dikomunikasikan dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ya, diupayakan agar bisa berjalan. Saya pikir itu tadi Pak Sarya, pertanyaan 1 aja Pak Sarya. Benar ya? Mas 1 aja Pak Mas. Oke, terima kasih Pak Sarmito, saya kembalikan. Baik Pak Mas, jadi untuk Bu Maya silakan ya dikomunikasikan dengan Kepala Sekolah. Karena sekali lagi ini jadwal sudah dari sananya, sudah dari pusat memang diterima sehingga kita harus menjalankan jadwal tersebut. Ya, terlepas dari berbagai kendala yang ada di sekolah, ya, seperti itu. Baik, oke masih ada ini yang raise hand dari Bu Elsa. Bu Elsa, bahasa Indonesia. Oke, silakan Bu Elsa. Iya, terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Saya mau bertanya terkait hari yang di belakang-belakang Pak, terkait hari ke-90 dan 91, itu berkaitan dengan pengunggahan best practice. Yang menjadi pertanyaan, best practice itu apakah diambil dari salah satu perangkat 4 set yang sudah kami buat sebelumnya, atau kami perlu membuat 1 set perangkat baru sebagai best practice yang nanti akan kami unggah. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah dalam proses perancangan best practice ini kami mendapatkan waktu dan bimbingan secara tersendiri atau dikerjakan secara mandiri? Itu saja Bapak, terima kasih untuk kesempatannya. Oke, baik Bu Elsa. Jadi ini pertanyaan terkait dengan best practice ya. Silakan Pak Mas. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Elsa. Ya, Bapak Ibu, jadi untuk best practice bukan membuat perangkat baru. Jadi itu yang harus kami luruskan pertama. Jadi best practice itu isinya adalah refleksi komprehensif berdasarkan LK yang sudah ada. Metodenya adalah STAR, simulasi, situasi, tantangan, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu akan menyusun sebuah dokumen seperti sebuah laporan, tapi dengan subbab atau bukan subbab sih, karena dia bukan bab, subjudul atau subkomponen yang sudah ditentukan. Ya, nah kalau Bapak Ibu lihat jadwalnya itu
untuk refleksi komprehensif dari hari ke-86 Bapak Ibu sampai hari ke-91. Yang berwarna itu adalah Bapak Ibu bekerja mandiri berarti hari ke-90 91. Tapi itu sudah dimulai dari yang berblok kuning Bapak Ibu dari hari ke-86. Itu sudah dimulai dari sana. Jadi sudah diskusi, kemudian Bapak Ibu presentasikan, tadi diperbaiki sama-sama dicermati oleh dosen pembimbing, guru pamong dan teman lainnya untuk memperbaiki praktik baik atau best practice yang Bapak Ibu dapat selama ini. Ya, jadi ini namanya komprehensif, jadi berasal dari 4 yang tadi. Lalu secara teknis Bapak Ibu nanti bisa bertanya kepada dosen pembimbing dan guru pamong Bapak Ibu. Ya, jadi nanti mana sih yang sebenarnya masuk ke dalam ranah praktik baik? Jadi pada prinsipnya begini, praktik baik ini adalah hal yang bisa Bapak Ibu bagikan kepada guru lain. Jadi ketika guru lain membaca, oh ini praktik baik, saya nanti mungkin akan mencoba hal ini. Oh, Kuncinya itu Bapak Ibu, tapi analisisnya menggunakan STAR yang tadi. disamain Ya, kan? mudah-mudahan ini jelas Bu Elsa. Hal lain nanti didiskusikan dengan dosen Dia pembimbing dan jadi guru pamong. apa Jadi bukan namanya? membuat Kasih set materi. perangkat baru enggak, tapi semacam sebuah Masa? laporan singkat terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Made. Oke, baik Pak Mas. Jadi cukup jelas sudah ya Bu Elsa ya. Oke, dan ini mungkin yang terakhir ini Pak Mas, yang raise hand dari Bu Rita Natalia dari PG PAUD. Saya persilakan Bu Rita. Selamat siang Bapak, saya mohon izinnya untuk mungkin. bertanya. Apakah suara saya terdengar nggih? Yes, sudah Bu Rita. Baik, saya dari PG PAUD Pak, menanyakan untuk video yang diupload full versi. Nah, untuk di PAUD ini kami kan berbeda dengan jenjang yang lebih tinggi Pak ya. Mereka kalau praktek full biasa 2 JP kurang lebih 1,5 jam. Sedangkan kami tuh Ternyata jadi minimal panitia 2,5 ada jam Bapak. Bahkan ada yang piagamnya. 3 jam, ada yang 4,5 jam. Bagaimana itu Pak? Apakah kita juga harus upload 4,5 jam seperti itu? Itu saja Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Rita. Silakan langsung Pak Mas. Oke, terima kasih. Jadi Bu Rita dan teman-teman PG PAUD atau mungkin di prodi lain juga akan muncul pertanyaan yang sama. Karena masing-masing prodi yang ada kekhasannya tentunya memiliki durasi yang berbeda. Tentunya rekaman itu akan sesuai dengan rencana pembelajaran Bapak Ibu. Sekali lagi, DPL dan guru pamong Bapak Ibu itu sudah pengalaman sebelumnya. Jadi nanti silakan minta petunjuk Bu Rita. Sebentar akan ada Vicon tentunya yang akan diatur dari pertama. Ya, jadi silahkan dikomunikasikan seperti apa temanya. Masalah durasi itu saya pikir bukan masalah sebenarnya. Ya, mungkin ketakutannya di sini adalah ini terlalu lama nanti enggak, karena Bapak Ibu kan bukan ngupload videonya di LMS, tapi ngupload linknya. Ya, jadi tidak ada hubungan nanti dengan berat video dan lain sebagainya, atau besar ukuran video dan lain sebagainya. Silakan nanti ditanyakan kepada dosen pembimbing dan guru pamong. Sekali lagi, tujuan hari pertama di pelaksanaan setiap tahapan itu adalah melihat kesesuaian. Jadi Bapak Ibu yang sebelumnya merencanakan sampai 4 kali, berarti sudah nggak bisa lagi 4 kali implementasi. Karena waktu implementasinya sendiri tidak cukup sampai 4 kali. Hari pertamalah yang disesuaikan. Ya, jadi Bapak Ibu pikirkan solusinya, komunikasikan dengan dosen pembimbing. Jadi jangan juga Bapak Ibu tahu-tahu minta solusi kepada dosen pembimbing dan guru pamong. Tapi Bapak Ibu pikirkan dulu solusinya, diskusikan. Nanti jangan sampai nanti malah guru pamong dan dosen pembimbingnya yang berat berpikir kan gitu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu dulu yang menimbang solusinya seperti apa, kira-kira seperti ini bisa apa tidak, konfirmasi atau tanyakan kepada dosen pembimbing dan guru pamong. Ya Bu Rita ya, saya pikir tidak ada masalah nih, karena sudah biasa Bu Rita, sudah biasa di PG PAUD dan prodi lain yang ada kekhasan. Terima kasih Pak Made, silakan Pak Made. Baik, oke, baik Pak Mas. Saya rasa jelas ya Bu Rita ya. Nanti silahkan disesuaikan dengan JP-nya dan secara teknis itu silahkan didiskusikan lebih jauh lagi dengan dosen pembimbing dan guru pamong yang akan mendampingi. Baik Pak Mas, ini karena mungkin tidak ada lagi yang bertanya, sosialisasi untuk pelaksanaan PPL ini mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini. Dan nanti lebih jauh lagi kaitannya dengan teknis pelaksanaan dan seterusnya itu akan dikomunikasikan oleh peserta dengan dosen pembimbing dan guru pamongnya masing-masing, yang itu akan mulai dilakukan hari ini. Ya, mungkin seperti itu untuk acara sosialisasi PPL ini.
Terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama memandu kegiatan ini. Saya akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Semoga sukses Bapak Ibu untuk melaksanakan PPL-nya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Ibu Kepala Sekolah, Pak Ibu dosen bimbing dan guru PAMO. Selamat ber-PPL. Mari Pak Made. Yes, sukma Pak Mas, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan semuanya. Bapak Ibu izin yang tutup akun Zoom-nya ya. Selesai.